agar si debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online tersebut itu tidak pernah datang lagi ke rumah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips-tips bagi kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Dan untuk tips-tips ini dibagikan secara langsung dari seorang mantan debt collector dari aplikasi pinjaman online ya, atau DC pinjaman online. Jadi beliau ini memberikan tips-tips ini khusus bagi nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjol ya. Di sini perlu kalian ketahui dan wajib tahu tentang hal-hal ini ya, agar kalian itu tidak gampang ditakut-takuti lagi, tidak gampang dibodoh-bodohi lagi dengan teroran-teroran yang selalu dikirimkan oleh DC pinjaman online. Nah, perlu kalian ketahui ya, untuk semua ancaman-ancaman dari DC pinjaman online ini menurut dari mantan DC pinjaman online ya, itu semua hanya sekedar ancaman saja atau hanya sekedar gertakan saja. Dalam arti tidak akan pernah terjadi ya semua ancaman-ancaman yang dikirimkan oleh mereka kepada nasabahnya yang mengalami keterlambatan. Karena itu adalah merupakan salah satu cara mereka atau salah satu usaha mereka untuk bisa si nasabah tersebut itu cepat-cepat membayar tagihannya. Karena yang namanya bekerja itu pastinya mereka itu dikejar oleh yang namanya target ya. Jadi mereka tuh harus dituntut untuk mengejar target oleh perusahaannya. Jadi mereka tuh akan melakukan segala cara, salah satunya adalah dengan cara memberikan ancaman-ancaman kepada nasabah-nasabah yang mengalami macet ya dalam tagihannya. Jadi mereka itu akan melakukan kayak memberikan teloran atau mungkin kayak memberikan ancaman yang mungkin cukup barbar atau mungkin cukup mengerikan ya kepada nasabah-nasabah tersebut. Tujuannya apa? Agar si nasabah itu merasa panik dan memaksakan untuk membayar. Itu saja ya sebenarnya yang mereka harapkan, agar si nasabah tersebut itu cepat-cepat membayar tagihannya. Jadi mereka akan melakukan segala cara kepada nasabah-nasabahnya yang mengalami keterlambatan. Nah, ini juga ada salah satu hal yang membuat si DC pinjol itu malas ya untuk menagih kepada nasabah yang mengalami keterlambatan tersebut. Menurut informasi dari seorang mantan DC pinjol ini, mereka itu malas kepada nasabah-nasabah yang memang jarang merespon ketika mereka hubungi ya, mau itu melalui telepon, SMS, WhatsApp maupun juga email. Mereka pastinya akan lebih memprioritaskan nasabah-nasabah yang memang selalu merespon ketika mereka hubungi ya, dan pastinya ketika kalian mungkin sekali saja merespon pesan dari mereka, tentunya itu akan berkelanjutan atau si DC pinjol itu akan terus-menerus menghubungi kalian, mau itu melalui telepon atau WhatsApp ya, setiap harinya. Karena menurut informasi dari mantan DC pinjol ini, mereka pastinya akan memprioritaskan nasabah-nasabah yang seperti itu. Dan mereka itu malas menghubungi nasabah-nasabah yang memang susah untuk dihubungi ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, mereka itu dituntut untuk mengejar target. Jadi mereka akan lebih fokus kepada nasabah-nasabah yang kemungkinan akan membayar ya, dibandingkan harus fokus kepada nasabah-nasabah yang memang tidak pernah ada respon sama sekali. Jadi buat kalian yang mungkin tidak sanggup membayar atau belum siap untuk membayar, mulai sekarang kalian stop ya untuk merespon pesan-pesan dari mereka, mau ancaman, mau peringatan ataupun penagihan. Kalau memang kalian sudah tidak sanggup membayar, ya sudah abaikan saja, jangan pernah merespon apapun ya ketika mereka menghubungi kalian. Nah, yang selanjutnya adalah tentang DC lapangan atau debt collector lapangan. Nah, untuk debt collector lapangan sebenarnya itu berbeda-beda ya di setiap daerah. Bahkan nih, ada debt collector lapangan yang memang untuk kedatangannya tuh masih wajar-wajar saja, atau mereka tuh masih mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan ya. Mulai dari kunjungannya yang mungkin tidak terlalu barbar, jadi mereka datang secara sopan, dan mungkin mereka juga membawa ya berkas-berkas yang lengkap seperti kartu nama atau surat penagihan dan lain-lain ya. Kalau mungkin untuk debt collector lapangan yang memang taat dengan aturan, pastinya mereka akan membawa berkas-berkas tersebut. Namun ada juga nih debt collector lapangan yang agak bandel ya. Mereka itu tidak pernah membawa berkas-berkas tersebut. Jadi hanya sekedar kartu pengenal saja atau tanda pengenal saja ya. Karena untuk kartu pengenal sebenarnya itu juga bisa dibikin ya. Jadi kalian itu jangan gampang percaya juga. Bahkan ada juga nih sebenarnya debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah itu dengan cara yang cukup barbar, tidak ada sopan santun. Nah, ketika kalian menemukan debt collector lapangan yang kedatangannya cukup barbar, kalian punya hak untuk tidak menerima kedatangannya ya. Dan menurut informasi dari mantan DC pinjol ini, mereka itu malas mendatangi rumah nasabah
pinjaman online yang mengalami keterlambatan itu adalah yang memang nasabah tersebut itu tidak pernah menjanjikan apapun ketika mereka datang ke rumah ya. Jadi mereka tuh malas datang ke rumah nasabah yang memang ketika dikunjungi itu tidak memberikan kayak perjanjian pembayaran, atau mungkin mereka itu terlalu pasrah ya, dan berjujur bahwasanya mereka tuh memang sudah tidak sanggup lagi untuk membayar tagihannya. Mereka itu sebenarnya malas ya kalau harus bolak-balik ke rumah nasabah yang seperti itu, karena percuma juga jikalau mereka itu datang ke rumah nasabah tersebut itu secara berkelanjutan, namun untuk jawaban dari nasabah tersebut itu masih itu saja. Mereka itu tetap dengan pendiriannya bahwasanya mereka tuh tidak sanggup lagi untuk membayar, karena memang si nasabah tersebut itu sudah tidak punya uang lagi, atau mungkin tidak punya dana lagi untuk membayar tagihannya di aplikasi pinjaman online tersebut. Maka dari itu DC dari pinjaman online itu malas datang ke rumah nasabah-nasabah yang seperti itu ya. Jadi mereka itu akan memprioritaskan ke nasabah-nasabah yang memang mempunyai niat untuk melunasi tagihannya di aplikasi pinjaman online tersebut ya. Jadi mereka kemungkinan tidak akan pernah datang lagi ke rumah nasabah yang memang tidak ada niat untuk membayar tagihannya secepat mungkin ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin sering dikunjungi oleh debt collector lapangan, kalian berkata jujur saja kepada mereka, dan kalian jangan pernah menjanjikan tanggal pembayaran kapanpun kepada mereka kalau memang kalian belum siap untuk membayarnya ya, agar si debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online tersebut itu tidak pernah datang lagi ke rumah kalian. Nah guys, itulah dia tadi tips-tips langsung dari seorang mantan DC pinjaman online ya. Pada intinya, kalian jangan pernah gegabah dalam melakukan segala cara ketika kalian mengalami yang namanya keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya. Kalian harus melakukan hal-hal yang tadi saya informasikan kepada kalian ya. Menurut informasi dari salah satu mantan DC pinjaman online, mereka itu malas dengan nasabah-nasabah pinjaman online yang seperti tadi saya informasikan kepada kalian ya, agar kalian itu tidak pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan, dan mungkin kalian juga tidak akan pernah diteror lagi melalui media komunikasi oleh para DC pinjaman online. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.